7. Rekening pekerja bank swasta. Adapun terkait pemilik bank swasta, pihak Kemenaker mengatakan bagi pemilik rekening bank swasta yang datanya sudah valid hanya tinggal menunggu dana masuk saja. Halo warga, Assalamualaikum. Dana bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 terkendala beberapa hal. Bahkan beberapa waktu lalu, pihak Kemenaker dalam akun Instagramnya meminta perusahaan berkomunikasi dengan pekerja. Simak terus video ini, namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya juga, biar warga mendapat informasi video terbaru dari channel ini. Dana bantuan langsung atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tahap 3 terkendala beberapa hal. Bahkan, beberapa waktu lalu pihak Kemenaker dalam akun Instagramnya meminta perusahaan berkomunikasi dengan pekerja. Kami imbau pemberi kerja atau perusahaan untuk membangun komunikasi dan dialog dengan para pekerja terkait data rekening pekerja guna memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaporan rekening ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga penyaluran subsidi gaji atau upah lancar dan tepat sasaran. Demikian dikatakan Ibu Ida Fauzia selaku Menteri Tenaga Kerja. Adapun rinciannya adalah BLT untuk tahap 1 sebanyak 2,5 juta penerima, BLT tahap 2 sebanyak 3 juta penerima, dan BLT tahap 3 sebanyak 3,5 juta penerima. Berikut ini 7 alasan BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak cair hingga tahap ketiga. Pertama, rekening atau penerima masih proses validasi. Direktur Utama BP Jam Sostek Bapak Agus Susanto mengatakan, sesuai Permenaker nomor 14 tahun 2020, data yang sudah divalidasi di perbankan selanjutnya divalidasi kembali di internal BP Jam Sostek. Adapun proses validasi tersebut diantaranya, validasi pertama dilakukan oleh pihak eksternal melalui kerjasama dengan 127 bank yang bertujuan untuk mengecek validitas nomor rekening peserta calon penerima bantuan langsung tunai pekerja. Validasi kedua dilakukan di internal BP Jam Sostek dengan mengikuti pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji bagi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak COVID-19. Validasi terakhir juga oleh internal dalam rangka mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan pekerja penerima bantuan langsung tunai atau BLT. 2. Rekening atau penerima tidak lolos validasi. Alasan kedua tidak cair karena bisa jadi warga tidak lolos validasi yang dilakukan 3 tahap di atas. Bahkan, beberapa waktu lalu, pihak BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan dari data yang masuk sebanyak 14,2 juta, yang lolos validasi sebanyak 11,3 juta. Patokan valid atau tidaknya disesuaikan dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020, diantaranya warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan atau NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 5 juta rupiah sesuai yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya, harus memiliki rekening bank yang aktif. Terakhir, peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni tahun 2020. 3. Rekening belum distorkan perusahaan ke BP Jam Sostek.
Alasan lain tidak cair karena nomor rekening calon penerima belum distorkan. Dari target penerima sebanyak 15,7 juta pekerja, pihak Kemenaker baru menerima sekitar 14,2 juta. Oleh karena itu, pihak BP Jam Sostek masih memberikan kesempatan kepada pekerja maupun perusahaan untuk segera menyetorkan atau memperbaiki data yang salah sampai tanggal 15 September tahun 2020. 4. Pemerintah menyampaikan pencairan bantuan pemerintah tahap pertama baru disalurkan kepada 2,5 juta pekerja. Tahap kedua 3 juta pekerja dan tahap ketiga 3,5 juta pekerja. Sementara sisanya akan dilakukan bertahap sampai akhir bulan September tahun 2020 ini. Jadi, bisa jadi belum cair karena warga tidak masuk dalam tahap pencairan pertama, kedua, dan ketiga. 5. Pekerja tidak berhak mendapatkan bantuan. Baru-baru ini, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengatakan telah mencoret sekitar 1,6 juta calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 per bulan ini. Pencoretan tersebut menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan karena calon penerima bantuan langsung tunai atau BLT Rp600.000 tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 14 Tahun 2020. Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan, rata-rata dari 1,6 juta pekerja yang dicoret dari daftar tersebut karena memiliki penghasilan atau gaji sebesar Rp5 juta ke atas. Padahal, dalam syarat yang sudah diatur dalam Permenaker, pemerintah mensyaratkan calon penerima bantuan langsung tunai ini memiliki penghasilan dari suatu perusahaan di bawah Rp5 juta. 6. Rekening pekerja dikembalikan. Bahkan sampai saat ini, 15.659 pekerja belum dapat disalurkan karena beberapa alasan seperti adanya duplikasi rekening, rekening sudah tutup, rekening pasif, rekening tidak valid, rekening telah dibekukan, dan rekening tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan. Adapun terkait rekening yang bermasalah, Menteri Tenaga Kerja meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk segera berkomunikasi dengan stakeholder agar segera menyelesaikan persoalan pelaporan data rekening sebagaimana dimaksud. Selain itu, perusahaan atau pekerja segera memberikan data rekening yang benar untuk mempermudah penyaluran. 7. Rekening pekerja bank swasta. Adapun terkait pemilik bank swasta, pihak Kemenaker mengatakan bagi pemilik rekening bank swasta yang datanya sudah valid hanya tinggal menunggu dana masuk saja. Yang paling penting adalah memastikan bahwa data kita sudah sesuai dengan Permenaker nomor 14 tahun 2020. Bahkan, pihak BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bantuan langsung tunai Rp600.000 per bulan ini disalurkan melalui bank BUMN, sehingga untuk proses transfer ke bank swasta membutuhkan waktu 4 hingga 5 hari. Terima kasih wargaku sudah menonton hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat buat warga semua. Dan silakan tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Apakah warga adalah salah satu yang BS punya belum cair-cair hingga gelombang 3 ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.